Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Di video kali ini kita akan bahas materi yang sering bikin penasaran dan pastinya akan bikin kamu makin paham. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Yuk kita mulai videonya. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu materi tentang kekuasaan dan taktik pengaruh. Bersama saya, Alvin Arifin. Sebelum kita ke materi inti, perkenalan dulu. Nama saya, nama lengkap adalah Alvin Arifin. Email alvinarifin@unibamadura.ac.id. Email pribadi yaitu mail@alvinarifin.com. NIDN 0728119104. Sinta ID 67011866. Scopus ID 5974796860. Website tempat saya menulis yaitu alvinarifin.co. Materi bisa di-download di lms.alvinarifin.com. Kemampuan akhir yang diharapkan untuk mahasiswa, yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep kekuasaan dalam konteks kepemimpinan. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi sumber kekuasaan pemimpin. Yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan berbagai taktik pengaruh yang digunakan pemimpin. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis efektivitas taktik pengaruh dalam berbagai situasi. Bahan kajian kita pada materi kali ini yang pertama adalah konsep dasar kekuasaan dalam organisasi. Yang kedua, sumber kekuasaan menurut teori klasik dan modern. Yang ketiga, taktik pengaruh yang umum digunakan pemimpin. Yang keempat, hubungan antara kekuasaan, pengaruh, dan efektivitas kepemimpinan. Yang kelima, faktor situasional yang memengaruhi keberhasilan taktik pengaruh. Selanjutnya, konsep kekuasaan dalam kepemimpinan. Yang pertama, kekuasaan adalah kemampuan untuk memengaruhi perilaku, nilai, atau keputusan orang lain. Jadi, seorang pemimpin tentunya memiliki kekuasaan, ya. Ya. Pemimpin yang cakap harus memiliki kekuasaan, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi perilaku, nilai, atau keputusan lain. Itulah seorang pemimpin. Makanya pemimpin itu identik dengan kekuasaan. Ya, karena konsepnya kekuasaan adalah mampu untuk mempengaruhi perilaku, nilai, atau keputusan orang lain. Kekuasaan bukan hanya milik atasan formal, tetapi dapat dimiliki siapa saja yang mampu mempengaruhi. Siapapun yang mampu mempengaruhi, dia memiliki kuasa, dia memiliki kekuasaan. 5 sumber kekuasaan klasik ya, dari Friends and Raven. Di sini yang pertama reward power, memberi imbalan. Ya, memberi imbalan, dia memiliki kuasa ya. Ya, yang mampu memberi imbalan, dia memiliki kuasa. Yang kedua ada coercive power, dia memberi hukuman. Ya, memberi hukuman. Dia punya kuasa, dia mampu menjadi menghukum. Ya, karena punya kuasa. Ya. Kemudian yang ketiga, legitimate power, kekuasaan berdasarkan jabatan. Dia memiliki kuasa karena dia seorang pejabat misalnya,
dia memiliki kuasa karena jabatan dia. Ya, karena dari hierarki struktur organisasi dia lebih dia di atas ya, sehingga dia memiliki kekuasaan. Ada referent power, kekuatan karena dikagumi atau dihormati. Ya, bisa juga karena karisma misalnya. Karena misalnya seorang tokoh misalnya, karena dikagumi dan dihormati, dia memiliki kekuasaan. Kemudian yang terakhir ada expert power, kekuasaan karena keahlian. Dia memiliki kuasa karena dia seorang ahli. Ya, makanya seorang ahli itu dibutuhkan ya. Ya, dan memiliki kuasa ya karena sebagai ahli dia. Ya, tidak ada yang bisa seperti dia misalnya. Ya, makanya disebut dengan expert power. Ya, karena tidak ada yang memiliki keahlian seperti dia. Karena memiliki keahlian tertentu sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain atau ahlinya ya. Ya. Kemudian sumber kekuasaan tambahan yang pertama ada informational power yaitu mengontrol akses terhadap informasi penting. Dia adalah orang kunci yang bisa mengakses informasi misalnya. Ya. Kemudian ada ecological power yaitu mengatur kondisi kerja alat dan sistem. Ya, dia memiliki wewenang untuk mengatur kondisi kerja, alat, dan sistem di situ. Sehingga dia memiliki kekuasaan itu, ya, yang tidak dimiliki orang lain tentunya. Kemudian ada yang terakhir ada connection power, hubungan strategis dengan orang yang berpengaruh. Dia memiliki koneksi ya, atau memiliki jaringan, memiliki link ya dengan orang yang berpengaruh ya. Sehingga dia memiliki kekuasaan di situ. Kemudian definisi taktik pengaruh, yang pertama, taktik pengaruh adalah metode atau pendekatan yang digunakan pemimpin untuk mengubah sikap, persepsi, atau perilaku orang lain. Ya, jadi seorang pemimpin harus mampu mempengaruhi orang lain untuk menjalankan instruksi atau tugas. Ya, sehingga perlu metode yang disebut dengan taktik pengaruh. Ya. Efektivitas taktik tergantung pada konteks hubungan dan tujuan. Makanya ketika ingin mempengaruhi orang lain, ya harus dilakukan secara uh, mengikuti konteks hubungan dan tujuannya, ya. Ya, tidak asal mempengaruhi orang lain, ya. Karena mempengaruhi orang lain itu uh, tidak gampang, ya, tidak gampang sehingga perlu sesuatu sesuatu alasan atau sesuatu eee, konteks di sini ya, yang bisa menggerakkan orang tersebut ya. Makanya tidak mudah itu. Klasifikasi 11 taktik pengaruh utama dari Yukel itu. Yang pertama ada rasionalisasi atau rational persuasion, ya harus rasional ya, rasional. Kalau dari dari asal katanya rasional berarti harus masuk akal ya. Ada inspirasi atau inspirational pulse di sini harus menginspirasi dia, biasanya lebih gampang mempengaruhinya. Ada konsultasi atau consultation di sini ya dapat dikonsultasikan ya atau dapat mampu dapat mengkonsultasi ya. Kemudian ada impress management atau ingratation ya, atau impress management. Kemudian sesuai dengan fungsi manajemen adalah dia. Jadi kalau uh, pemimpin itu harus bisa mampu melaksanakan fungsi manajemen tadi ya, dari perencanaan ya, perorganisasian ya. Kemudian ada faktor kepemimpinan di situ ya, pengambilan keputusan. Kemudian ada sistem pengawasan di situ. Kemudian ada pertukaran exchange, bisa pertukaran uh, apa? Pertukaran dalam artian di sini bisa pertukaran ide, bisa kemudian ilmu bisa dan banyak hal yang lainnya. Ada koalisi ya. Koalisi itu sekumpulan atau coalition. Itu eh, apa? Dia berkoalisi, dia apa? Menggabungkan keseluruhan.
Sehingga apa? Sehingga dia memiliki pengaruh ya, karena ada koalisi di situ, ada penggabungan, ada tekanan, ada pressure ya, ya, karena ditekan ya. Kita bisa mempengaruhi orang lain karena kita mampu menekan, ya, juga karena tekanan ya. Ya, tapi berbeda dengan intimidasi ya. Intimidasi itu apa konotasinya negatif ya. Ini tekanan bagaimana kita mempengaruhi orang lain dengan menekan. Ada legitimasi, legitimating tactics. Dia memiliki legitimasi, ya, memiliki legitimasi. Maksudnya, misalnya dia adalah seorang yang terpandang, misalnya seorang ahli, misalnya memiliki legitimasi di situ. Kemudian ada persahabatan, ya, karena faktor kedekatan personal, kalau persahabatan itu, ya, atau personal, karena kedekatan personal, ada kolaborasi, ya. Kolaborasi itu bersama-sama, ya, kebersamaan kolaborasi. Kemudian ada taktik ganda atau combining multiple taktik. Jadi dari beberapa taktik tadi itu eh, digabungkan ya, digabungkan. Ya, jadi tidak hanya memilih apa, tidak hanya seorang pemimpin tidak hanya menjalankan salah satu dari 11 ini ya, bisa saja semuanya dia jalankan ya, sehingga pengaruhnya lebih besar. Kemudian taktik paling efektif dan kontekstual ya di sini taktik rasional persuasion efektif jika tugasnya kompleks, audiensnya analitis ya. Maksudnya tugasnya itu sangat susah dan audiensnya itu sangat kritis ya. Sangat kritis sehingga perlu rasional persuasion, pendekatan yang rasional ya. Kemudian inspirasional efektif jika perubahan nilai visi jangka panjang ya. Pandangannya sudah pandangan jangka panjang ya. Ya, ingin merubah visi atau ingin eh, merubah visi atau juga bisa karena ingin apa mengganti atau memodifikasi ya, visi jangka panjang sehingga perlu taktik inspirasional ya sehingga mencari inspirasinya itu gampang ya. Kemudian ada consultation. Efektif jika mencari komitmen bukan kepatuhan. Dia ingin ada orang yang patuh itu ya, bukan apa orang yang patuh itu ya, karena ikhlas misalnya, atau juga ada yang karena terpaksa ya. Yang paling bagus ketika dia patuh karena inisiatif dia ya, karena emang karena ikhlas ya, bukan karena keterpaksaan, itu yang bagus ya. Ya, makanya mencari komitmen bukan kepatuhan dia di sini. Kalau komitmen otomatis dia itu melakukan segala bentuk tugas itu karena dari dalam dirinya ya, bukan karena takut misalnya, bukan karena tekanan misalnya, ya, karena ada komitmen di dalam dirinya. Komitmen itu muncul dari dalam dirinya ya, dari dalam dirinya, bukan karena faktor eksternal ya. Kepatuhan itu bukan karena faktor eksternal. Contoh tekanan misalnya, hukuman misalnya. Ya. Kemudian ada pressure di sini, ada tekanan di sini, pressure waktu darurat atau relasi hierarkis yang kuat ya. Karena ada sesuatu tekanan di situ ya. Ya, makanya artinya harus pressure ya. Ada inheritation ya, inheritation yaitu hubungan interpersonal penting atau hubungan informal. Ya, ya ada hubungan interpersonal penting atau informal. Misalnya hubungan persahabatan, kerabat, keluarga dan lain sebagainya.
Efektivitas dipengaruhi oleh hubungan budaya organisasi, kekuatan formal, dan persepsi keadilan. Ya, jadi adil itu penting ya. Seorang pemimpin yang berlaku adil itu penting ya, karena akan meminimalisir yang namanya konflik itu. Taktik pengaruh dan kepemimpinan efektif. Yang pertama, pemimpin efektif memiliki taktik yang sesuai situasi dan tidak mengandalkan satu cara saja. Jadi banyak opsi yang dia miliki itu. Ketika seorang pemimpin yang efektif memiliki banyak opsi ya. Biasanya seorang pemimpin itu memikirkan hal terburuknya dulu ya, baru hal yang terbaiknya ya. Di pikirannya itu eh, hal terburuknya dulu ya. Kemungkinan terburuknya dulu, baru kemungkinan terbaiknya. Ya, kenapa demikian? Untuk menjaga atau untuk menjaga kehati-hatian ya, dan lebih berhati-hati di situ. Kemudian kombinasi taktik cenderung lebih berhasil daripada satu taktik tunggal. Dari kombinasi beberapa macam taktik itu biasanya lebih berhasil ya. Ya, lebih berhasil. Kenapa? Karena lebih banyak pilihan tadi, lebih banyak cara. Ya, satu cara itu ya banyak cara lebih bagus daripada menggunakan satu cara. Ya. Kemudian penggunaan taktik keras secara terus-menerus dapat merusak hubungan jangka panjang. Ketika kita terlalu keras ya, melakukan ibaratnya tangan besi misalnya secara terus-menerus dapat merusak hubungan. Ya, dapat merusak relasi ya. Sehingga eh, bawahan patuh itu bukan karena dia memiliki komitmen terhadap organisasi. Patuh bukan karena memiliki komitmen, tapi patuh karena takut. Ya, hati-hati. Ketika misalnya hubungan rusak, maka kemungkinan turnover itu akan tinggi. Kemungkinan pindah ya, itu akan tinggi. Kemudian tantangan etis dalam penggunaan kekuasaan. Yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan dapat menyebabkan manipulasi, intimidasi, atau penindasan. Nah, ini yang harus dihindari. Ya, ketika kita mempunyai kuasa, maka bisa saja kita memanipulasi, mengintimidasi, atau bahkan menindas orang lain. Makanya jadilah pemimpin yang etis di sini. Pemimpin etis menggunakan kekuasaan untuk mendorong pertumbuhan, bukan dominasi. Ya, pemimpin yang etis menggunakan kekuasaan untuk mendorong pertumbuhan, bukan dominasi. Jadi, tumbuh bersama, maksudnya bertumbuh bersama. Transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian penting dalam praktik kepemimpinan berpengaruh di sini. Ya, jadi seorang pemimpin ketika melakukan ketika memutuskan sesuatu atau mengambil keputusan harus transparan dan akuntabilitas. Tidak ada sistem like or dislike atau suka atau tidak suka, tetapi harus objektif di situ. Ya. Kesimpulannya adalah kekuasaan adalah sumber penting untuk mempengaruhi, namun harus digunakan secara etis. Ya. Tidak boleh tidak etis atau semena-mena tidak boleh. Sumber kekuasaan dapat formal atau informal. Pemimpin harus memahami dan menyesuaikan taktik pengaruh terhadap konteks dan relasi. Kepemimpinan yang efektif memerlukan fleksibilitas dalam menggunakan kombinasi taktik yang bijak. Harus bijak dan ketika menjadi seorang pemimpin harus bijak, dia harus bijak dan juga etis ya. Oke, itu materi kita kali ini. Sebelum diakhiri, saya akan memberikan referensi. Yang pertama adalah dari Yukl dan Gardner, ya, yang bukunya berjudul Leadership in Organization, edisi ke-9 dari Person tahun 2020. Ada Nordhaus, yang bukunya berjudul Leadership Theory and Practice, edisi ke-7 dari Sage Publication 2016. Yang ketiga adalah Harrison, yang bukunya berjudul Leadership Theory and Research, A Critical Approach to New and Existing Paradigms. Dari Palgrave Macmillan tahun 2018. Ini buku e-booknya ini ada e-booknya, dan bisa diakses ya, gampang diaksesnya.
Oke, tentang saya sebelum diakhiri, I'm a full-time lecturer at the Department of Management Faculty of Economics and Business, University of Bahudin Mutahari, Madura. My primary focus is in human resource management, covering areas such as recruitment, employee development, leadership, and organizational behavior. I actively teach relate course and consistently engage in research and community service activities. Oke, sekian video kali ini. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.